hari ini saudara. Kita bersyukur ya, meskipun kita ibadah di rumah, tapi saya yakin dan percaya di rumah pun ada hadirat Tuhan. Di rumah pun kuasa Roh Kudus dicurahkan dalam setiap kehidupan kita, asal kita haus, rindu, lapar akan Dia. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita sore hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita yang terbaik untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita memuji, memuliakan namanya. Kita naikkan pujian, Engkau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah Engkau Yesus. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih.
Kasih
di padang yang berumput hijau Tuhan. Gadamu dan tongkatmu Tuhan, itu kekuatan bagi kami Tuhan. Tidak pernah Kau tinggalkan kami sedetik pun, sebentar saja, tidak pernah Tuhan. Tidak pernah kami kekurangan sedetik pun, sebentar saja, tidak pernah Tuhan. Kau cukupkan kami, Engkau jagai kami, Engkau sertai kami Tuhan. Terima kasih. Engkau selamatkan kami, Engkau pulihkan kami, Engkau sembuhkan kami, bahkan Engkau berkati kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Bagaimana kami membalasnya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami punya Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Kami punya Allah yang kasihnya begitu besar Tuhan. Terima kasih, ampuni kami Tuhan. Kalau seringkali kami marah, ampuni kami kalau seringkali kami lupakan kasih-Mu dan menuntut begitu banyak Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat kasih-Mu. Meskipun hari ini kami beribadah di rumah masing-masing Tuhan, tapi kami rasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami rasakan lawatan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu. Rumah tangga demi rumah tangga Tuhan pulihkan. Suami, istri, orang tua, anak-anak Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik buat kasih-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami akan mulaikan ibadah kami Tuhan. Kami akan memuji-Mu, memuliakan nama-Mu, dan kami siap untuk terima curahan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapak, penuhi kami Tuhan. Kami haus, kami rindu, kami lapar akan Engkau. Penuhi kami hingga kami meluap dengan sukacita surgawi yang Engkau sediakan, yang Engkau curahkan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati kami semua, dan kami siap untuk melakukan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Siap memuji nama Tuhan? Puji nama Tuhan. Ya, kita akan pujikan nama Tuhan, kita akan bersorak bagi Dia. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami
Kita percaya bahwa Allah telah melawat kita. Gerakan roh Allah terjadi di mana-mana. Amin. Kalau gerakan roh Allah terjadi, ada lawatan Allah, berarti jangan malu-malu untuk memuji nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kenaikan pujian ini, bila roh Allah ada di dalamku, aku akan menari seperti Daud menari. Amin. Dan menari, amin. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Katakan, bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari seperti dan menari. Bukan menari seperti dan menari. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Semangat Bapak Ibu Saudara ya. Meskipun di rumah, saya yakin percaya tetap ada lawatan Tuhan, ada hadirat Tuhan. Amin. Kita akan bacakan ayat renungan kita minggu ini. Bisa ditampilkan? Ya. Kita baca bersama-sama. Hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sekali lagi, 2, 3. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Seberapa kita lapar, seberapa kita haus akan kebenaran, seperti itu juga Tuhan akan puaskan kita. Amin. Siapkan hati kita, pikiran kita yang terbaik untuk kita terima firman Tuhan. Haleluya. Mengalirlah ya Roh Kudus, mengalirlah dan pulihkanlah kami. Amin. Haleluya. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku.
jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Dari awal tanah hujan ini, berikan tanah kering yang merindukan aku, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu hadirmu di hidupku, hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku. Hapuskan air mataku, hapuskan air mataku, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Lagi katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Katakan pulihkanku,
ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami selalu membutuhkan Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih malam hari ini Tuhan. Kami percaya setiap kami sudah diberkati Tuhan, sudah dirawat oleh kami. Terima kasih Bapa. Saatnya sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Kami akan siapkan hati kami, jiwa kami, pikiran kami Tuhan, untuk diisi oleh firman-Mu Tuhan. Mari Bapa, urapi kami semua Tuhan. Layakkan kami, berikan kami telinga sebagai seorang murid, hati sebagai Bapa yang mau ditegur, mau dididik, mau dibaharui Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Urapi hamba-Mu ya Tuhan yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya kekuatan Allah, hikmat Allah akan memenuhi hamba-Mu ini Tuhan, sehingga firman-Mu benar-benar menjadi satu kekuatan yang baru dalam kehidupan kami, dalam kami melangkah Tuhan, menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, ampuni segala dosa kami, layakkan kami. Terima kasih Bapa, kami akan siapkan hati kami dan kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya saudara. Haleluya ya. Seberapa kita yang ada, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun saudara ada di rumah, saya yakin saudara bisa mendengar firman Tuhan atau membaca firman Tuhan sebelum tidur, bangun tidur. Kita baca firman Tuhan karena firman Allah yang menjadi kekuatan bagi kita. Firman Allah berkuasa atas hidup kita, membuat kita tetap tekun berdoa. Firman Allah mengajak kita supaya kita tetap percaya kepada Allah. Allah itu sanggup menolong kita, Allah sanggup membela kita. Walaupun dalam kesusahan, Tuhan akan menolong kita. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal pertama ayat yang ke-6 sampai 11. Agak panjang, saya bacakan firman Allah. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan keadaan Bani Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Puji Tuhan. Ini ayat yang kita bahas pada malam hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan,
beberapa hari yang lalu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan saudara, kita adalah murid-murid dari Tuhan Yesus. Kita murid yang diberikan kekuatan oleh Tuhan Yesus, diberikan iman oleh Tuhan Yesus kepada kita, supaya kita bertahan dalam segala masalah. Kita bertahan dalam segala persoalan apapun, seberat apapun masalah persoalan di dunia ini. Saudara tahu melalui televisi, melalui kabar-kabar bagaimana Tuhan meluaskan keadaan di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Saudara mengerti bagaimana Tuhan mengizinkan, ya, Tuhan itu mengizinkan sesuatu terjadi supaya manusia tambah dekat dengan Tuhan. Saat-saat ini orang di rumah dekat dengan Tuhan, mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, mau berdoa di hadapan Tuhan, mau membaca firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga. Ya, seperti kita sudah peringati beberapa hari yang lalu bahwa Yesus itu naik ke surga. Tetapi bukan berarti kita sudah tidak ada lagi orang yang sanggup menolong kita. Allah tetap sanggup menolong kita, Allah tetap sanggup membela kita, karena Dia diam di surga. Sekalipun Dia diam di surga, Dia sanggup hadir di tengah-tengah kehidupan kita, tengah-tengah keluarga kita. Yang penting, saudara, adakan pendekatan dengan Tuhan. Adakan pendekatan melalui menyanyi kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, membaca firman Allah. Karena di dalam kita membaca firman Tuhan, sabda Tuhan itu mampu memberi kesehatan bagi tubuh. Sabda Tuhan itu mampu memberikan iman yang teguh. Sabda Tuhan itu mampu membuat kita bertekun dalam segala persoalan apapun. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa Yesus naik ke surga, Dia berikan janjinya. Apa janjinya? Dia akan tetap menyertai kita, Dia akan tetap menolong kita. Ada kalanya Tuhan luaskan persoalan, permasalahan, keberatan-keberatan dalam rumah tangga, supaya kita ingat Allah. Ada kalanya manusia itu sudah lupa kepada Allah, sibuk. Tetapi ada masalah, ya terpaksa. Dengan terpaksa kita mendekatkan diri kepada Tuhan, dan di sana kita rasakan kekuatan karena Dia penolong. Yesus itu naik ke surga, Dia berikan janjinya. Apa janjinya? Iya, janjinya Tuhan dikatakan, Aku akan memberikan penolong, seorang penolong bagimu. Siapa penolong itu? Roh Kudus. Roh Kudus itu Allah yang menolong manusia. Karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Dia kirimkan penolong untuk manusia. Dia kirimkan penolong untuk orang-orang yang berseru-seru kepadanya. Dia berjanji. Ya, ada satu nyanyian katakan, Yesus naik ke surga, Dia berikan janjinya. Kau menunggulah di Yerusalem, kau akan dilengkapi dengan kuasa-Nya. Dari tempat suci maha Tuhan kirimkan penolong bagi saudara dan saya. Jangan
kita lemah, jangan kita lalai, tetapi berserulah kepada Tuhan. Roh Kudus akan diberikan kepada kita supaya kita kuat, kita tegar, kita akan disempurnakan, kita akan menjadi saksi. Firman Allah katakan, mintalah rohnya, mintalah rohnya. Rohnya itu yang sanggup memenuhi hati kita, membuat kita kuat, membuat kita merasa aman, membuat kita merasa damai, membuat kita merasa sukacita. Tetaplah pegang janji Tuhan. Saya mengajak saudara baca ayat di dalam Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas bentar ya, keliru saya tadi. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Saya bacakan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nih, kita lihat bahwa jemaat, ya, murid-murid Tuhan Yesus, ketika ditinggal oleh Tuhan Yesus, mereka berduka, mereka susah. Tetapi ada firman Allah mengatakan, Tuhan Yesus berkata dalam ayat 51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Nah, Yesus terangkat ke surga. Murid-murid sujud menyembah. Ada kalanya kita sudah lupa sujud menyembah Tuhan, lupa sujud menyembah Allah, lupa sujud menyembah pencipta kita. Tapi ketika kita dalam masalah, di situ kita ingat Allah. Mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Di rumah berdoa. Hari-hari ini corona melanda seluruh dunia, tapi umat-umat Tuhan tetap berserah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan buat, manusia hanya dapat terima. Allah itu peduli. Ya, kita lihat bahwa sekalipun Tuhan sudah naik ke surga, murid-murid belajar tunduk kepada firman Tuhan. Murid-murid lalu mulai berdoa. Kita lihat di mana-mana berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara kita pun saat ini banyak yang tidak beribadah walaupun hari raya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kita tambah hari, tambah percaya bahwa Tuhanlah penolong kita, Tuhanlah pembela kita. Bacalah sabda Tuhan setiap hari. Nama Tuhan akan dimuliakan. Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya, berkat iman, berkat kekuatan, berkat ketegaran hati, berkat sukacita, damai sejahtera. Tuhan sumbernya semuanya. Puji Tuhan. Kita baca Markus pasal 6 ayat Markus pasal 16 ya.
Markus 16 ayat 18. Markus 16 ayat 18 sampai 19. Mereka akan memegang ular, mulai dari tanggal ayat 17 ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka itu akan mengusir setan-setan demi namaku, nama Tuhan. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat maut. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman-Nya itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Ya, puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, tanda-tanda apa? Ya, ada orang mengatakan, ya aku sudah berdoa, aku sudah meletakkan tangan atas yang sakit, kok nggak sembuh? Ya, itu urusan Tuhan. Ya, tapi kita berusaha. Apa yang dapat kita kerjakan? Berdoa, menguatkan hati orang yang lemah, berseru kepada Tuhan bersama-sama. Firman Allah katakan 2 atau 3 orang sepakat berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjawab doa. Mari kita sepakat berdoa kepada Allah. Allah sanggup menolong, Allah sanggup memberkati kita sekalian. Nama Tuhan dimuliakan. Perlu Roh Kudus. Karena sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berjanji tunggu di Yerusalem. Bukan kita harus ayo rame-rame ke Yerusalem. Bukan. Rumah Tuhan, rumah kita, tempat berdoa, itulah salah satu Yerusalem. Nah, tempat kita berdoa, di mana kita berdoa, Allah mendengar. 2-3 orang sepakat, kesepakatan, kesehatian itu penting. Ada orang tidak mau sepakat. Kamu, aku masalahku sendiri banyak, masalahmu lain, tidak mau sepakat. Tapi Tuhan ingin agar kita sepakat berdoa. Tapi saya bersyukur ya, 2 hari yang lalu kita berdoa di sini, ya ada 20 orang, yaitu sepakat berdoa, dan kita percaya apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan memberikan. Walaupun harus kita lewati kesusahan sedikit, kita harus bersyukur. Sekalipun ada masalah, ini masalah bukan kita toh, seluruh dunia, bukan hanya Bangsal Sari, seluruh dunia. Mungkin dosa-dosa manusia semakin banyak, bertambah-tambah, ya dulu bertambah-tambah. Tapi saya yakin sekarang lebih banyak orang yang merendahkan diri di hadapan Allah. Mereka sudah berdoa di rumah. Ya apalagi hari raya, biasanya berkumpul, ya berkunjung. Sekarang tidak diperbolehkan.
berkunjung, ya cuma saling mendoakan. Kita saling mendoakan. Ada kalanya memang kita harus saling mendoakan satu dengan yang lain dengan cara Tuhan, bukan cara kita. Cara manusia seperti ini ya, kesana kemari ngunjungi keluarga. Tapi cara Tuhan enggak seperti itu. Mereka semakin banyak berdoa, kita pun semakin tambah berdoa. Luangkan waktu untuk berdoa. Itulah satu-satunya yang sanggup membela kita, yang sanggup menolong kita, yang sanggup mengeluarkan kita dari segala persoalan, ya. Kita minta supaya Tuhan curahkan kuasa Roh Kudus-Nya. Ada nyanyian berkata, Yesus naik ke surga, Dia berikan janjinya. Kau menunggulah di Yerusalem, kau akan dilengkapi dengan kuasa-Nya. Gereja Tuhan kan disempurnakan, minta Roh-Nya, nyalakanlah pelitamu. Yesus datang, ambil pengantinnya. Bebaslah dari kerut, cacat dan celah. Gereja Tuhan kan disempurnakan. Ya, walaupun suara saya lenceng-lenceng, itu suara Allah yang diberikan kepada kita. Manusia yang mendekatkan diri kepada Tuhan akan dilengkapi. Itu janjinya. Akan dilengkapi dengan kuasa-Nya. Kuasa itu dari tempat yang maha tinggi. Dari tempat yang maha tinggi, bukan dari saya, tapi dari tempat yang maha tinggi. Ketika saudara berlutut di rumah, Tuhan sanggup mencurahkan kuasa-Nya itu. Tuhan sanggup, bukan saya, tapi Tuhan Allah. Gerejanya akan disempurnakan. Gerejanya kita, bukan gereja ini yang hari ini, bukan. Saya, saudara-saudara semua adalah gereja Tuhan. Kita akan disempurnakan. Ketika kita duduk di bawah kaki Tuhan, kita diingatkan untuk takut akan Allah. Kita diingatkan untuk melakukan firman Tuhan. Ya, tadi malam kita lihat TV malam-malam, ya, banyak anak-anak muda yang keliaran, ya, anak muda, sepeda-sepeda motor, ada yang curian yang dipakai, ada yang tidur di jalan, ya. Ada polisi yang mencari mereka supaya mereka tidak lakukan kejahatan. Itu polisi dunia. Polisi dunia itu cari manusia pinggir-pinggir jalan, ada yang masuk selokan, sembunyi, takut sama polisi. Bukan mereka takut sama Tuhan, tapi takut sama polisi. Karena apa? Karena dia akan dipenjarakan. Ya, ada yang di kantongnya, oh nggak ada Pak, saya nggak ada. Tapi ketika digeledah di kantongnya ada satu sampul putih, ya, tapi itu membahayakan. Ya, saya ingin supaya semua anak-anak Tuhan selalu dekat dengan Tuhan. Anak-anak Allah selalu berseru kepada Tuhan. Anak Allah selalu berdoa, kerjasama satu dengan yang lain, saling mendidik satu dengan yang lain.
bekerja sama. Karena Tuhan, di mana ada 2 atau 3 orang sepakat berdoa kepada Tuhan, di sana Tuhan curahkan kuasanya. Tuhan akan nyatakan berkat-Nya, anugerah-Nya bagi kita sekalian. Singkat firman Tuhan, itu saja firman Tuhan malam hari ini. Kita berdiri semua, kita berdoa kepada Tuhan supaya Allah mencurahkan roh-Nya kepada kita, supaya kita rasakan damai sejahtera malam hari ini. Dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, kami telah dengar firman Allah yang indah malam ini. Kami diingatkan kembali sebagai anak-anak Tuhan, taat patuh kepada pimpinan Roh Kudus. Di mana kita ada, Roh Kudus ada. Asalkan kita suka berdoa manapun, tidak perlu kumpul di gereja, di rumah, dimanapun kita, asalkan kita tetap suka berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu malam ini untuk firman Allah. Kami diingatkan kembali Tuhan, kadang-kadang kami tidak menyadari apa yang Tuhan sedang kerjakan sekarang ini. Tetapi kami belajar mengerti apa kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu, berkati semua setiap telinga yang mendengar firman Allah malam ini, biar menjadi berkat bagi sekaliannya, dan menjadi kuat. Kami boleh setia mengiring kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Kami akhiri doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sudah dengar firman Tuhan bagaimana Dia tidak pernah tinggalkan kita. Ya, meskipun kita ibadah di rumah, kita tetap harus tambah dekat dengan Tuhan. Amin. Karena kan pujian, saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Dan Dia selalu tolong kita semua. Mengapa susah, tidak perlu takut. Amin. Ya, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan Bapak Ibu Saudara mengenai doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Kita akan lakukan di rumah masing-masing. Ya, jadi tidak dilakukan di gereja, tapi dilakukan di rumah masing-masing. Ingat pesan Ibu Gembala tadi ya, kita di rumah semakin dekat dengan Tuhan. Mungkin kalau doanya di gereja cuma bisa suaminya atau istrinya gitu ya. Tapi kalau di rumah kita gandeng anak-anak. Ya, suami dengan istri, orang tua dengan anak-anak bersatu hati. Ya. Kita lakukan doa 10 hari pencurahan Roh Kudus di rumah. Ya, jangan berkata, aduh tidak ada hamba Tuhan, aduh tidak ada pendetanya. Kita orang percaya, kita punya kuasa. Amin. Ya, Dia kirimkan Roh Kudus sebagai penolong, sebagai penghibur. Ya, jadi jangan takut, kita bisa. Amin. Ya,
Kemudian saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Hartono Tejawinata tanggal 20 Mei, kepada Ibu Berta tanggal 21 Mei, kepada Ibu Jesslyn Felicita Lianto tanggal 27 Mei, Ibu Sindrawati tanggal 28 Mei, dan Ibu Sela tanggal 30 Mei. Ya, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saya kira itu saja dan kita akan akhiri ibadah kita. Kita mau minta Tuhan untuk pulihkan bangsa kita. Kita mau minta Tuhan untuk selamatkan, bukan hanya selamatkan keluarga kita, tapi selamatkan bangsa Indonesia. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akhiri ibadah kita dan kita akan naikkan pujian. Sekaranglah waktunya Tuhan, Engkau lawat Indonesia. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekaranglah waktunya Kau lawat Indonesia. Nyatakan belas kasih-Mu Bapa. Selamatkan bangsa, selamatkan. Kepadamu Bapa, supaya Engkau menyelamatkan bangsa kami, supaya bangsa kami menyadari dengan keberadaan sekarang ini. Banyak orang bertobat mencari Tuhan, banyak orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Itu kerinduan kami senantiasa. Hanya Roh Kudus dapat mengubah setiap pribadi. Hanya Roh Kudus yang dapat datang menolong kepada kami setiap kami. Engkau tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mukjizat itu masih ada Tuhan. Kami percaya bukan berlaku 2000 tahun yang lalu, hari ini pula Kau tetap ada. Karena itu doa kami kepadamu Bapa, tolong kami, tolong bangsa Indonesia, tolong umat-umat Allah, tolong daerah bangsa hari ini, lewatkan, lalukan dari perkara-perkara sakit penyakit yang ada.
supaya semua rasakan pertolongan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan dalam setiap pribadi yang tua yang muda. Kami tetap merasakan bahwa Allah itu baik. Terima kasih. Sementara kami mau pulang, sertai kami dalam perjalanan. Tibakan kami dengan selamat. Kami telah menerima berkat-berkat ilahi, berkat rohani malam ini. Tuhan tolong kami semua. Jauh dekat, berjalan kaki, Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Saudara-saudara sekalian, terimalah rahmat dan anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan pimpinan Allah Roh Kudus tetap menyertai kita mulai malam ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan.